minta sesuatu buat perkelangkaan, dipinta pedangnya, dikasih. Pertama gak dikasih, begitu gak dikasih, pergi, ternyata dikasih hidayah orang yang pelit kesaksian, dipanggil. Begitu dipanggil, dikasih itu pedang, gila balik, ngadu pedang bisa. Dan mana kau dapatkan pedang? Dari si pelit, begitu bahasanya, bahasanya malun. Sampai di bulan malun kan yang dilaknati. Si malun, atau dari si malun. Nanti nggak bisa dia. Ada sahibnya Nabi Isa, sahabat yang orang ahli ibadah udah puluhan tahun beribadah luar biasa. Tapi dia ini enggak tapi senang itu pemberian dari orang pelit itu. Kemudian dia mau berjalan, itu si malun, si pelit itu kan kalau di Arab rumah ini jalan, ini jalan gitu, rumah pada baris. Itu orang yang pelit itu berdiri di pintu, pengen niat Nabi Isa bersama orang yang alim itu. Orang pelit itu malah takut sama Nabi Isa sekali pelit, bahkan sama orang ahli ibadah itu. Begitu sampai itu, karena banyaknya orang mau berjalan perang itu yang ahli ibadah tahu ada orang yang pelit itu di situ, sehingga dia tidak mau dekat-dekat orang itu karena takut nanti Allah Ta'ala menurunkan siksa dia kena. Kirim salam tuh Allah melalui malaikat Jibril, bilangin ke orang yang ibadah, aku sudah redha pada yang orang pelit itu, ya. Dan orang pelit itu nanti bakal menjadi temannya dia di surga, teman kamu di surga, bilang orang itu. Tapi si ahli ibadah gak terima. Bahasa orang Jawa Amat mah rajin menahan baru juga dia. Gitu ya. Wah, kaget deh. Enggak. Kali itu di surga kamu dia mau kan? Begitu. Saking dia merasa benarnya, itu orang pelitnya naudzubillah. Tapi Allah Ta'ala redha sebab hanya memberi pedang buat perang. Iya. Kemudian kirim salam bilang Jibril, sekarang aku balik tempat dia di surga dan tempat orang alim ibadah itu di neraka. Karena dia tidak redha dengan keputusanku. Putusan Allah itu tidak diterima dia, nggak terima. Merasa aneh. Nah, maka pada Allah kita harus redha, sekalipun pahit. Dari Nabi ini itu bahannya. Orang kata malam pun di dalam rumah saya mau pikiran pakai ketiga sepeda, mending kagak luka. Tapi sekarang masih luka. Sepeda ya? Iya, di dalam rumah udah malam, jam 10 malam. Soalnya punya sepeda tinggalnya nggak habis sini. Menjaga. Kenanya? Tenggolin kering bukan? Iya, pulang kering, gini. Sepeda yang tenggolin di rumah. Padahal ada kairnya. Cuma saya ingat pasti ada dosa yang saya lakukan. Gitu aja kan? Saya ingatin aja. Ada kucing di rumah kalau jalan diri buat tidak. Kesalahan itu saya pakai. Apa itu gitu kali ya. Jangan banyak malah kali ini dosa-dosa yang lain. Cuma yang pasti itu kucing asal kita jalan diikut. Ujung-ujungnya kita sepak. Barangkali itu gitu ya. Nanti malah lagi kalau kan kita minta makan. Ya, dosa-dosa yang lain banyak. Kemudian ingetan itu gitu. Nah itu
Jangan merasa, padahal gue mau dikira, jangan begitu. Kemarin udah dosa lu banyak, bahasa gitu. Ya udah kita harus kayak itu habis itu. Ini bahkan ada cerita lagi di bagian cerita, namanya ini juga Nabi Musa udah pasti di surganya. Musuhnya banyak karena umurnya panjang. Nabi Musa kan umur sampai 900 tahunan lebih. Hidupnya banyak, musuhnya banyak. Dari Raja Firaun sampai Korun, sampai Musa Samiri, sampai Barsesa. Dari mulai raja, ya, musuhnya, terus Musa Samiri itu sebenarnya Musa yang diasuh sama malaikat. Saya kira Musa yang jadi rasul yang diasuh sama Firaun. Makanya jangan suka prasangka dulu. Dia mah dididiknya masih dia mah dididiknya paling soleh. Nyatanya Musa Samiri yang dididik sama malaikat itu jadi musuhnya Musa Rasul. Sedangkan Musa Rasul diasuhnya sama Firaun. Yang boleh ngomongin itu. Yang kemudian dengan otaknya dia bisa menciptakan anak sapi, bisa ngomong. Dia tahu karena dasar malaikat bekas malaikat berpijak diambil dia dibuat diborengin itu udah kayak sapi itu sapi limas jadi bisa ngomong. Sehingga orang dulu kan begitu, imannya beda. Itu disembah anak sapi. Nabi Musa pergi dapat panggilan Allah tuh yang disuruh jaga umat, saudaranya Harun. Begitu pulang, umatnya pada nyembah sapi, menggoreng Musa Samiri itu, orang marah. Harun nih, tarik jenggotnya. Apa itu? Putih. Menunjukkan kan kasar, keras. Nah, terus itu saat itu Musa, Firaun, Barsesa wali, seorang wali yang akhirnya jadi musuh, cuma karena mulut bini, Barsesa itu karena mulut bini, akhir ceritanya Suul Fatimah. Nah, Korun masih di sana dia. Korun bisa bikin emas, tahu karena dulu waktu nulis Taurat itu pakai tinta emas yang boleh bikinnya dari ini sehingga kemudian dicari resepnya sama dia bisa, maka kayanya luar biasa. Musa bertanya kepada Rasulullah, Allah, ya Allah, berilah, kasih tahu aku siapa yang bakal menjadi temanku nanti di surga. Karena kalau sebanding sama dia merasa dan Musa sulit. Kata Allah, jalan aja, kamu ke suatu pasar di kampung ini, nanti ketemu ada kios orang yang lagi tukang daging. Nabi Musa datang, temuin ke kampung itu dengan alamat yang itu. Dia lihatin ada emang orang lagi makan daging, tukang daging. Nah, kemudian Nabi Musa perhatiin aja, apakah engkau bakal kedatangan kamu? Iya. Orang itu udah tahu. Nah, terus selesai begitu masak, ternyata dari buat masak buat bagian Musa. Selesai itu dia membalik ibunya. Ibunya udah kecil, digelapin, semua terus dijemur, kayak orang sakit diurusin itu. Kecil udah kecil itu, ditaruh kayak di ayunan.
Nah kemudian itu ibunya memberdoa dia yang lebih aja untuk semoga anakku nanti bersama dengan Musa itu. Artinya apa? Qada Allah itu kalau diukur samanya dengan perbuatan amal-amal Nabi Musa, tidak mungkin setelah tukang daging itu nanti jadi temannya Nabi Musa di surga. Lalu ngejar amal mengatakan satu dia Rasul, hidupnya panjang, musuhnya ternyata temannya yaitu orang yang tulus senantiasa tulus hidupnya. Itu kedudukannya tinggi. Nah itu kalau Allah seperti itu tuh Nabi Musa rela juga enak amat dia perjuangannya bikin bosan gua doang nanti teman saya kan gitu ya teman dia pengen tahu nanti teman saya siapa di surga. Buka pintunya buka aja udah. Nah pada Allah jadi seperti itu. Wawa muridun dan Allah Subhanahu wa taala muridun menghendaki lahuma bagi kodok baik dan buruk, ya, kodar baik dan buruk, bahkan termasuk rezeki. Kata Syekh Habib Abdullah, kodar baik dan buruknya, luas dan sempitnya itu beliau berangkat termasuk rezeki. Jadi kan ada orang yang nggak iman buat rezekinya luar biasa. Jangan pakai protes. Ya Allah dia mau sembahyang, jangan pakai itu banyak amat. Wayak dan cukup iktikad jasimun yaitu iktikad yang pasti. Bidalika dengan yang demikian itu mingguer nasbi burhanin tanpa mendirikan asal kata nasbi itu menggunakan dalil. Cukup kita bertekad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan baik dan buruknya. Yang usah pakai dalil-dalil itu, cukup kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman yaitu qadar baik dan buruknya. Oleh orang-orang Mu'tazilah kalau dia sudah melakukan salah dia patuh. Itu takdir Allah. Itu kalau kita enggak. Keburukan adalah perbuatan kita. Perburukan walaupun ada takdir, tapi keburukan adalah perbuatan kita. Kalau orang Mu'tazilah juga itu tidak yang sudah takdir begitu. Wa makna khairul qadari wa syarrihi dan makna baiknya takdir dan buruknya takdir. Apa itu? Annal imanan wa ta'ati wa jamil amal sholihati min khairil qadar. Dan makna baik takdir dan buruk takdir apa di sini dikatakan annal imana wa ta'ata bahwasanya iman dan taat kepada Allah dan Rasul sebenarnya wa jamil amal sholihat dan seluruh amal-amal yang bagus min khairil qadar adalah sebagian dari sebaik-baiknya takdir. Kalaulah pada hari ini Allah Ta'ala kasih kita kesempatan, itu takdir baik Allah kepada kita. Bukan semata emang sih emang boleh usaha kita. Oh ya seperti kayak tadi kalau enggak Allah Ta'ala kasih takdir baik pada hari ini, tinggal empat majlis, sudah dari empat majlis ya. Maka di sini dikatakan annal imana bahwasanya iman wa ta'ati dan taat itu pasti kita mengajarkan ketaatan kita ya. Wajibnya amal soleh dan seluruh pekerjaan yang bagus amal soleh namanya itu tadi min khairil qadari adalah sebaik-baiknya takdir. Pada hari ini kita dapat takdir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Yang dikira ini
semata-mata usaha kita doang. Takdir baik ini iman, taat, sama soleh itu takdir baik dan kita dapatkan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Awalnya bimbing dikit mah, bimbing dikit rasanya. Wa anal kufra wal maksiata, dan bahwasanya kafir, kufur, naudzubillah, wal maksiat dan maksiat, wal mukhalafat lil awamiri, dan mukhalaf itu artinya menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, wa jami' af'alil ma'asi, dan seluruh pekerjaan maksiat min syarril qadari adalah seburuk-buruknya takdir. Kalau kita naudzubillah lagi berbuat maksiat atau kita kesalahan dengan perintah Allah, maka takdir buruk bagi kita dapat tentu. Tapi takdir sebelumnya pada hari itu realisasinya. Makanya alhamdulillah sekali sedikit waktu. Abadahu al-Husni ya, telah menerangkannya oleh Imam Husni. Fa'inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang beliau biwujubi tasdiqi dalika, untuk mewajibkan membenarkan akan yang demikian itu, yaitu apa? Wajib membenarkan takdir baik dan takdir buruk, yaitu iman yang berapa? Yang keenam ya, iman yang keenam. Kama akhraja asy-Syekhuna, sebagaimana mengeluarkan oleh Syekhuna Bukhari Muslim, Anak Umar, dari sahabat Umar, anna Jibrilah, bahwasanya malaikat Jibril qala lahu, berkata malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil iman, kata Jibril, ceritakanlah padaku 'anil iman, tentang iman. Qala maka kata Nabi atau menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bi qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi, antu'mina billah, bahwasanya engkau mengimani Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rusul-rusul Allah, wa yaumil akhir, dan yaumil akhir, wa tu'mina, dan mengimani engkau bi qadari, dengan takdir khairihi wa syarrihi, baik takdir bagus dan takdir buruk. Itu kita imani semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir baik dari buruk. Ai faman lam yusaddiq bi wahidin minha, dan siapa orang yang tidak membenarkan salah satu daripada rukun 6 itu, bahwa kafirun, maka orang itu dihukumkan kafir. Udah iman semua, pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, dan itu udah pernah dilihat malaikat Allah tuh. Udah kita iman ada, malaikat belum ada. Kita kan cuma bisa diceritain, ya. Nggak pernah lihat. Kayak yang lihat besok terakhir malaikat. Dulu iya, pastinya tuh itu mas. Ya, jangan sekarang ya. Itu masih ya pasti nanti malaikat mencobain. Nah, kita percayai. Ya, dan kitab-kitab Allah yang jumlahnya berapa? 104 kitab. Kita imani ada yang kita ada kenal itu kan Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Dan rusulnya Allah. Ada berapa mana rusulnya Allah? Ada 313.
Adapun para nabi berapa? 125.000 ya. Nabi-nabi 124. benar 125.000. 124. Hah? 24. 124.000. Iya. Nanti masih ingetannya kemudahan. Iya. Wal yaumil akhir kita imani juga besok ada hari terakhir lah. Ya, nggak ada hari lagi kiamat. Kiamat muka sunnah. Kita imani bakal ada, makanya kita sekarang ini ada buat besok. Bukan ada buat sekarang doang, ada buat besok. Ya, manusia semua gitu. Ada sekarang mencari bekal buat besok nanti. Untuk tujuan mau mencari bekal aja sekarang hidup kita terkenal sebagai orang yang tujuannya mengembara, yang kita harus persiapan perbekalannya. Kalau orang mengembara, jangankan mengembara, pergi jarak aja, nggak bawa bekal. Maaf kita. Iya maaf. Iya, masih nggak bawa, masih nggak bawa begitu, nggak bawa, modal nekat ya, aus. Ya kalau gitu ya masih bisa sama kawan kan, bawa memang punya ongkos doang, nggak ada buat makan masih bisa. Kalau di sono dua kali banyak ya, lagi dikit, kita kayak masih di masing-masing. Nah, orang yang tidak mengimani salah satu daripada rukun yang keenam itu bahwa kafirun, maka dihukumkan orang itu kafir apadahu Suhaimi yang menerangkan kepadanya oleh Imam Suhaimi wallahu a'lam bishawab. Nah, dan namanya di sini yang namanya habisnya. Iya. Jangan dibacaan. Hakam